pagi siswa-siswi kelas 7. Oke, Miss harap seluruh anak-anak Miss kelas 7 masih tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini terasa ya nak, kita sudah berjumpa kembali. Biarpun melalui proses pembelajaran secara online. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita untuk hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Injil yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Begini bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak Miss, sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang dapat kami rasakan di pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami persembahkan seluruh jiwa dan raga kami semua, sebab tiada perbuatan mampu membalas kasih-Mu. Dan juga ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan berkati juga kami ya Tuhan di dalam melaksanakan proses pembelajaran kami ini. Terimalah doa kami ya Tuhan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan memasuki bagian terakhir dari materi kita, yaitu bab yang pertama ini. Jadi judulnya yang terakhir ini adalah bersyukur diciptakan sebagai citra Allah, atau syukur, ya, syukur sebagai citra Allah. Jadi kata kunci yang bisa kita lihat di sini adalah bersyukur. Nah, Miss akan menghantar kita memasuki materi ini dengan sebuah kisah inspirasi, ya. Coba kamu dengarkan sebuah kisah inspirasi yang Miss ceritakan ini. Bahwa dikisahkan ada seorang anak muda yang sangat saleh hidupnya, tapi dia meninggal dunia. Lalu malaikat membawa dia ke surga. Tetapi sebelum tiba di surga, malaikat ini membawa dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Jadi anak-anak Miss, si anak tadi seperti dia mendapatkan semacam bonus, ya, sebelum dia sampai ke surga, karena dia round dulu dan berkeliling dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika dia tiba dari suatu tempat, dia melihat ada sekumpulan malaikat yang sangat sibuk. Dan saking sibuknya, malaikat-malaikat itu tidak menyadari kehadirannya. Lalu, anak muda ini bertanya kepada malaikat yang membawanya ke tempat itu, "Mengapa malaikat-malaikat ini begitu sibuk semua?" Dan malaikat yang membawanya itu menjawab dan berkata kepadanya bahwa mereka ini sibuk membawa permohonan dari manusia dari bumi ke surga. Lalu malaikat itu membawanya ke tempat yang kedua. Nah, di tempat itu juga hal yang sama terjadi. Malaikat-malaikat di sana sangat sibuk, dan saking sibuknya tidak menyadari kehadiran anak ini. Nah, anak muda itu juga kembali bertanya kepada malaikat yang membawa dia. Kata anak itu, "Mengapa malaikat-malaikat di sini pun begitu sibuknya? Saking sibuknya tidak menyadari kehadiran saya di tempat ini," kata si anak muda itu. Lalu malaikat itu menjawab bahwa semua malaikat yang ada di sini memiliki pekerjaan yang sangat banyak, yakni membungkus dan mempersiapkan permohonan-permohonan manusia yang datang dari bumi untuk dikabulkan. Lalu malaikat itu membawanya ke tempat yang ketiga. Nah, di sana juga melihat sekumpulan malaikat yang sangat sibuk, sama seperti kedua tempat sebelumnya yang tidak menyadari kehadirannya. Anak muda itu kembali bertanya kepada malaikat yang membawanya, "Kenapa malaikat-malaikat di tempat ini sama sibuknya di tempat-tempat yang lain?" Dan
malaikat yang membawanya itu berkata bahwa sama juga di tempat ini, malaikat-malaikat itu sibuk untuk mengantarkan permohonan manusia ke bumi. Dan tibalah pada tempat yang keempat ini, tempat yang terakhir. Dia melihat hal yang sangat berbeda secara ekstrim, bahwa ada sekelompok malaikat yang tidak memiliki pekerjaan di tempat itu, atau malaikat-malaikat di sana menganggur semua. Nah, anak muda itu bertanya kepada malaikat yang membawanya itu, mengapa malaikat-malaikat di tempat ini justru berbeda dari 3 tempat sebelumnya? 3 tempat sebelumnya malaikat-malaikat itu sangat sibuk, tapi di sini sangat santai dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Nah, malaikat yang membawa dia itu menjawab dan berkata kepada pemuda itu bahwa tugas mereka adalah menyampaikan ucapan syukur dari manusia ke surga atas permohonan-permohonan mereka. Ya. Nah, anak-anak Miss, kisah inspirasi yang Miss ceritakan tadi bahwa itu mau mengajarkan kepada kita bahwa orang gampang untuk memohon kepada Tuhan, tapi seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas permohonan mereka yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, ucapan syukur atau bersyukur itu sesuatu yang gampang kita ucapkan, tetapi seringkali lupa kita lakukan, ya. Karena itu, mari kita fokus pada pendalaman materi kita pada pagi hari ini, yakni bersyukur. Ya, baik. Apa artinya bersyukur? Dan mengapa orang seringkali lalai dalam bersyukur? Nah, bersyukur secara sederhana dapat kita artikan dengan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya dan kemurahannya yang kita terima. Dan orang seringkali bersyukur pertama melalui doa. Ketika orang menyadari bahwa dia menerima berkat dari Tuhan, orang bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Jadi, orang berdoa dan dalam doanya dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang biasanya bersyukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena dia menyadari bahwa apa yang dia miliki bersumber dan berasal dari Tuhan. Nah, kita sering mendengar di gereja dan ada ucapan syukur atas pekerjaan, atas anak lahir, atas kesuksesan, dan masih banyak lagi yang pernah kita dengar. Jadi, orang tidak hanya mengucap syukur dalam doa, tapi mewujudkan ucapan syukur dia dalam bentuk persembahan atau pemberian. Nah, tetapi orang juga bersyukur dengan cara mempersembahkan hidupnya atau memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Ya.
orang juga bersyukur dengan cara menjaga, merawat, dan memelihara serta mengembangkan hidupnya. Ya, contohnya tadi orang yang bersyukur dengan mempersembahkan hidupnya adalah salah satunya seperti yang kita di gereja Katolik itu contohnya para suster, ya, mempersembahkan hidupnya, dia memberikan dirinya sendiri, atau contohnya seperti imam, seperti pastor, begitu ya. Baru yang ini untuk berikutnya bersyukur, yaitu dikatakan tadi memelihara, ya, merawat, yaitu memelihara, contohnya kita memelihara tanam-tanaman yang ada di depan rumah kita itu adalah salah satu bentuk bersyukur, ya, karena kita mau menjaga dan merawatnya, ya. Oke, jadi ada banyak bentuk syukur yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi kembali lagi, orang seringkali lalai bersyukur karena orang tidak menyadari bahwa apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Sebaiknya dia merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia capai, apa yang dia raih itu adalah hasil usaha dia sendiri. Tidak ada campur tangan pihak manapun, termasuk dari Tuhan, atas apa yang dia peroleh. Jadi orang biasanya pada level yang seperti ini tidak akan merasa perlu untuk bersyukur atau berterima kasih kepada siapa saja, karena dia merasa ataupun dia menganggap bahwa apa yang dia punya adalah hasil usaha dia sendiri, tidak ada dari siapa-siapa, ya. Nah, dalam bacaan yang ada di buku paketmu anak-anak Miss, bisa kamu lihat buku paketmu, ada situ bacaan kitab suci, yakni terdapat di Lukas 17 ayat 11 sampai 17, ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 17. Kita mendapati bacaan tentang ke-10 orang kusta, ya. Dalam bacaan itu kita melihat bahwa ada 10 orang kusta, dan ke-10 orang kusta itu mengalami kesembuhan, tetapi hanya satu orang, yakni orang Samaria, yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Tetapi ke-9 orang lainnya yang juga sembuh itu tadi tidak datang dan tidak kembali kepada Yesus. Jadi ada 10 orang kusta, dan ke-10-nya itu sembuh dari penyakit yang dia derita. Tetapi hanya satu saja, dan itu pun orang Samaria yang kembali bersyukur kepada Yesus. Sementara yang ke-9 orang lain lagi itu tidak kembali dan tidak bersyukur kepada Yesus. Baiklah anak-anak Miss, sampai di sini pertemuan kita di pagi hari ini. Berharap anak-anak kami tidak pernah bosan dalam proses pembelajaran secara online ini. Sampai di sini, bye.